Podcast Bawaslu Banten, selalu ada cerita di balik demokrasi. Hari ini kita kedatangan beberapa tamu, tapi sebelumnya ingin saya sampaikan bahwa acara ini telah melalui proses protokol kesehatan. Baik, sebelum kita ngobrol banyak, ingin saya sampaikan beberapa hal. Dalam kepemiluan, semenjak tahun 99 hingga tahun 2019, posisi perempuan dalam penyelenggaraan pemilu itu masih sangat terbatas sekali. Tapi dari tahun 99 itu udah ada perempuan. Jangan tertegang, ini kita bicara tentang kaum perempuan. Ini bukan ujian. Jadi dari tahun 99 2014 itu dari 2009 sampai 2014 itu ada 3 penyelenggara pemilu, ada 2 di KPU, 1 di Bawaslu. Tahun 2009 itu ada 3 perempuan, baik di KPU maupun di Bawaslu. Kemudian 2014 sampai sekarang, pada setiap periode hanya ada 1 perempuan di KPU, 1 perempuan di Bawaslu. Maksudnya pada tingkat RI ya, pada tingkat nasional. Nah juga pada daftar calon yang diajukan oleh partai politik, itu kan pasal 245 mensyaratkan keterwakilan perempuan 30%. Faktanya kemudian, tahun 2019, legislator yang terpilih yang perempuan adalah 20,5%. Ada sekitar 9% yang gagal. Itulah kondisi perempuan dalam pemilu dan demokrasi kita. Nah, kita di sini akan bicara banyak hal, bicara dari hati ke hati. Ketika berbicara perempuan, dalam konteks kebangsaan kita akan teringat tokoh nasional dari Jepara. Walaupun dari Jepara itu banyak ya. Ada 3, ada Ratu Sima, ada Ratu Kalinyamat, dan juga Raden Ajeng Kartini. Nah, mengapa kok tiba-tiba 21 April ini kita ingatnya RA Kartini? Kita mulai dari mengapa kita ingat Kartini. Oke? Ini pada tegang-tegang, santai aja. Ini bukan ujian. Oke. Saudara-saudara, saya ingin menyampaikan sedikit terkait 5 perempuan kita ini, 5 ibu kita ini. Ini perempuan-perempuan yang bisa berada di sini karena mereka sebenarnya egois. Kenapa mereka egois? Pertama begini, ibu-ibunya perempuan-perempuan ini adalah manusia biasa. Ya, saya sudah membaca profil masing-masing ini. Kemudian bapaknya, ayah-ayah ibu-ibu ini juga perempuan biasa. Bapak-bapak biasa, Pak. Iya, ya bapak-bapak biasa. Kenapa Maksudnya, iya, bapak-bapak biasa. Ibu-ibunya biasa. Cuma, ya menurut saya kenapa menjadi egois? Kenapa kalian hari ini kok terlihat seperti bidadari? Karena di samping pangeran. Oh. Baik, kalau memang jawabannya karena di samping pangeran, oke lah kalau begitu. Saya tidak bisa menolak takdir itu. Oke. Ada beberapa pertanyaan yang ingin kami sampaikan ini ya. Pertama, banyak juga nggak apa-apa. Yakin? Ya. Tadi Kan pertanyaan kan? Tadi saya pikir mau bikin pertanyaan multiple choice saja. Kalian pilih A, B, C, apa D? Iya. Tapi bisa phone a friend ya, Pak ya? Oh, bisa kalau friend bisa. Minta bantuan. Ini kan kita bicara Kartini nih. Kartini kan menarik banget nih profilnya. Dari zaman dulu fotonya diulang-ulang, bahkan sampai lagunya kemudian kita perdengarkan setiap tahun. Sebenarnya apa sih inspirasi apa sih yang menarik dari Kartini? Mungkin Bu Karin dulu ini. Bu Karin ini kita sampaikan ini adalah komisioner atau anggota Bawaslu Kota Tangerang Selatan, Kordip SDM, Sumber Daya Manusia. Gimana Bu? Ada inspirasi apa sih dari Kartini? Kalau saya ingat Kartini itu adalah tidak mau dihalangi atau tidak mau berhenti pada keadaan. Dia mencoba pada sisi keterbatasan sebagai adat istiadatnya, tapi dia terus mencoba menantang dirinya, mencari celah di tengah kesempitan yang susah untuk orang-orang lain pada umumnya. Jadi itu menginspirasi Ibu ya? Iya. Oh, luar biasa ini Tangerang. Kalau tadi Tangerang kita masuk ke wilayah agak ujung dikit, Pandeglang. Apa sih yang menarik dari Ibu Kartini? Gini Pak, sebelumnya saya senang sekali. Nanti dulu saya belum perkenalkan. Ibu ini, Ibu Lina Herlina ini Kordip SDM, Koordinator Divisi SDM Bawaslu Kabupaten Pandeglang. Bagaimana? Apa yang menarik dari Kartini? Jadi gini Pak, senangnya itu gimana kita ngomongin Kartini hari ini pas di momentum juga Ramadan, dimana pada bulan Ramadan ini kita ketahui
bahwa turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan. Jadi di dalam Al-Quran juga ada perintah di surat Al-Alaq, di mana di sana memerintahkan agar kita umat manusia untuk senantiasa membaca. Nah, era Kartini ini kemudian bisa mengeluarkan pemikiran-pemikiran kritisnya ini dari bacaan, Pak, dari hasil beliau membaca. Jadi menurut saya apa yang menjadi sesuatu yang menjadi besar dari era Kartini ini karena beliau mau pada saat itu di mana segala keterbatasan ada, tetapi beliau mau belajar, mau membaca dan mau menularkan. Dia kuat literasi, itu sangat menarik. Iya, betul. Apa yang sudah beliau pelajari ini beliau tularkan. Gitu. Oh gitu. Saya pengen tahu dari Bu Nuryati Solapari. Bu Nuryati ini komisioner Bawaslu Provinsi Banten. Biasanya kalau Banten yang sering senang aja. Kan coba kanan kirinya aja udah hebat ya. Dari sebenarnya. Bu Nuryati Solapari, anggota Bawaslu Provinsi Banten, Korbit Pengawasan yang paling banyak keluar. Nah, tadi ada 2 anggotanya yang dari kabupaten kota bercerita. Bagaimana Ibu melihat sosok Kartini ini dalam 4 rekan yang ada di sini? Seberapa kuat sih sebenarnya simbol Kartini muncul dalam pribadi-pribadi 4 rekannya ini? Kalau saya melihat di antara 4 ini sebetulnya kan saling melengkapi ya. Kak Lina, dia itu bagaikan air. Tenang tapi menghanyutkan. Maksudnya kalau dalam konteks pengawasan butuh sentuhan perempuan yang manakala laki-laki, kaum laki-laki tidak bisa melakukan maka perempuan bisa. Ini dari sisi bagaimana sifat air itu menenangkan. Jadi seberapa sebuah persoalan dihadapi kaum perempuan, manakala laki-laki tidak sanggup maka garda terdepan adalah kaum perempuan. Karena apa? Sentuhan kelembutan itu bisa mencairkan sesuatu yang keras. Nah, ini ada di kita di Sri Kandi ini ya. Kalau saya lihat di sebelah kiri saya. Nah, kalau Bu Siva ini sebagai simbol perempuan yang bisa menyimbangkan peran antara ranah publik dan juga ranah domestik. Luar biasa. Beliau itu masakan apa aja jago. Itu yang bisa penasaran. Jadi di satu sisi dalam ranah publik dia itu juga luar biasa. Gimana bisa men-tracer teman-temannya gitu ya untuk di Bawaslu Kota Tangerang. Gitu kan? Tetapi di satu sisi kodratnya sebagai ibu itu dia tinggalkan. Dia apik sekali. Mulai dari pagi dia harus membereskan. Jangan terlalu detail Bu. Saya penasaran dengan masakan. Ini dari sebelah kiri. Lalu kalau dari sebelah kanan ini luar biasa. Pengawas itu kan identik dengan gagah, gagah, berani. Tapi coba lihat, siapapun yang memandang pengawas pemilu dari Kota Tangerang Selatan tidak ada yang terpesona. Kenapa? Karena kelebihan perempuannya digunakan. Nah, ditonjolkan satu sisi peran dia di ranah publik dengan menghadirkan sentuhan kecantikan itu juga kalau menurut saya itu bagian dari kodrati perempuan. Artinya apa? Kita tidak meninggalkan kodrat seperti itu, tetap tampil elegan, cantik, tapi juga garang dalam bekerja. Nah itu kalau saya sosok dari jadi garang Bu ya, walaupun cantik tapi garang. Nah, itu yang namanya germasem. Dan itu kalau menurut saya ini adalah sesuatu kalau menurut saya kombinasi. Nah kalau di kota Serang justru kalau menurut saya unik, ya. Kenapa unik? Saya melihat kreativitas itu kan biasanya tumbuh dari kaum laki-laki. Nah, rangkaian apik ini kalau saya di antara 4 ini menutupnya itu ada di kota Serang. Nah, beliau ini sebagai kaum perempuan, biasanya kalau perempuan itu kan kayak ada paling tidak kayaknya nggak bisa deh. Nah, kalau beliau itu adalah sebuah pengunci di antara kami dan ide-ide kreatifnya itu luar biasa. Jadi kalau menurut saya pertemuan kita ini adalah muara bagaimana mengalirnya air yang tenang kan dikunci dengan kelihayan seorang Lia gitu kan untuk menyampaikan kepada publik bahwa kehadiran kami ini bukan hanya pelengkap penggembira ya perempuan Bawaslu itu memiliki sebuah kekuatan personal branding masing-masing. Dan itu menurut saya adalah kekuatan Sri Kandi Bawaslu, Kartini pengawas pemilu yang di satu sisi kami itu tidak bisa dianggap remeh, ya kan? Cara mengawasi kami beda Pak, karena sudah terbiasa mengawasi. Saya jadi pesona. Saya jadi dengan
sudah terbiasa mengawasi. Jadi ya perempuan itu kan manajemen di segala bidang. Jadi tidak ada sesuatu yang kebetulan, saya rasa kami berlima ini dihadirkan dalam sebuah keluarga besar Bawaslu. Dan di antara semua ini penguncinya ada di sini. Kuncinya ada di sini. Kenapa? Yang kaum sudah banyak ya, kan? Kalau saya kan tinggal penggembiranya aja. Nah, sosok Kartini itu adalah, kalau saya adalah gabungan dari kita semua ini, yang itu tidak bisa hanya menggambarkan sebuah kecerdasan intelektual, tapi juga menggabungkan antara spiritual dan juga sosial. Nah, kekuatan Kartini ada di sana. Bagaimana peran perempuan ini menggabungkan intelijensi, sosial dan juga spiritual. Dan pekerjaannya selesai. Pekerjaannya selesai. Gitu loh, Pak. Ada sebuah quote dari seorang tokoh, sebenarnya ada nggak enaknya quote-nya. Quote-nya itu begini, kalau ada sesuatu yang ingin dikatakan, berikanlah itu kepada laki-laki. Tapi kalau ada sesuatu yang ingin diselesaikan, berikanlah kepada perempuan. Berarti ternyata perempuan yang menyelesaikan. Jadi kalau tidak sanggup, laki-laki berikan kepada perempuan gitu. Oke. Masih banyak pertanyaan saya ini. Nah, sekarang saya mau tanya ke Bu Lia dulu. Ini agak berat ya. Ya karena Ibu katanya bagian apa, mengunci terakhir tadi Ibu. Ini ceritanya negara kita ini apa yang mencetuskan negara kita ini, PPKI lah, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Itu kan nyaris dikenal tuh cowok semua. Kemudian proklamator kita itu ya cowok. Terus beberapa tokoh-tokoh nasional kebanyakan cowok ya pada musim kemerdekaan. Nah, saya mau minta pendapat nanti dari Bu Lia dulu. Bu Lia ini Koordip SDM Bawaslu Kota Serang. Kota Serang. Kota Serang ya, bukan Kota Serang. Oh ya, Kota Serang. Suka kebalik-balik, Pak. Tapi di kota kan? Oh iya. Ini tadi kan tokoh-tokoh kemerdekaan kita kebanyakan cowok ya? Iya. Banyak cowok, panitia persiapannya cowok, kemudian proklamatornya cowok. Pertanyaan awal saya sebelum ke Bu Lia, kenapa pada masa itu kok kalian belum lahir ya? Ya belum ada loh, Pak. Ya, akhirnya kan terpaksa cowok-cowok kan? Kan ini kemerdekaan, bapak lahir aja kami belum lahir. Nah, para pendiri bangsa ini kemudian sepakat memilih demokrasi sebagai negara sebagai proses bernegara. Kira-kira sebagai perempuan apa sih yang bisa dimanfaatkan dari demokrasi ini? Bagaimana perempuan memanfaatkan demokrasi untuk kehidupan kebangsaan ini? Bagaimana Bu Lia? Iya, terima kasih. Kok jadi kotor gini ya? Tapi saya tadi terpesona sama Bu Kordi, jadi lebih baik dengar Bu Kordi. Iya, demokrasi peran perempuan. Kalau kata saya, pertama perempuan harus berani turun tangan. Demokrasi ini pilihan terbaik dari sistem saat kita harus memilih pemimpin. Tidak ada sistem selain demokrasi yang bisa kita lakukan. Kalau misalnya sekarang ngumpulin orang banyak gitu, terus pilih siapa saja itu juga akan terjadi chaos dan lain sebagainya. Demokrasi ini pilihan terbaik untuk menentukan satu pemimpin. Kemudian di mana nih perempuan? Tadi perempuan Memanfaatkan demokrasi ini gimana? Tadi turun tangan. Ya kita semua udah turun tangan menjadi penyelenggara, menjadi pengawas, kemudian juga kita memberikan versi terbaik kita menjadi penyelenggara yang terbaik di ranah masing-masing, entah itu di kota atau di provinsi. Kemudian apalagi kita mengajak semua orang, perempuan khususnya, untuk juga ikut turun tangan. Entah itu jadi pemilih, entah itu jadi penyelenggara, entah itu jadi kontestan. Kan yang milih demokrasi ini kan cowok-cowok nih tadi nih, para pendiri bangsa. Ya. Bermanfaat nggak bagi perempuan? Bermanfaat sekali. Bagaimana? Saking bermanfaatnya lipstik aja tuh dari kok. Saking bermanfaatnya 30% keterampilan perempuan diperjuangkan kan. Tapi sayangnya memang di ranah-ranah ini ada yang tidak memperjuangkan itu. Tapi buat saya itu sangat bermanfaat buat perempuan. Biar menunjukkan bagaimana peran perempuan ini bukan hanya dipandang sebelah mata. Perempuan ini hebat-hebat loh. Bapak tahu perempuan itu sumber kehidupan. Nggak ada bapak kalau ada perempuan. Asik. Iya kan? Ya jadi buat saya sangat bermanfaat demokrasi ini buat perempuan. Oke. Kalau Bu Sipa, pertanyaannya sama nih. Bu Sipa ini Koordip Sengketa ya, Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Tangerang. Nah, gimana nih Bu? Demokrasi ini kan dipilih sudah. Terus bagaimana sih perempuannya harus mengisi demokrasi ini agar juga bermanfaat selain untuk bangsa ya juga untuk terutama buat perempuan dan anak-anak. Iya, kita ini perempuan itu adalah sebuah anugerah
ya, anugerah yang terindah, yang pastinya. Kalau saya jadi ingat lagu ya, anugerah terindah yang pernah aku miliki. Dosennya ini Pak, tapi dosennya ini Pak. Tapi nggak usah nanya. Karena di balik perempuan itu ada banyak anugerah yang bisa kita lihat, dari rasa cintanya, dari intelektualnya, dari kasih sayangnya, itu bisa kita luapkan itu dalam bentuk demokrasi. Seperti apa itu aspirasi? Bagaimana kita beraspirasi tidak Jadi hanya pintu awal masuk aspirasi, penting ini ya, betul. aspirasi perempuan. Ya, aspirasi perempuan. Ketika aspirasi perempuan itu sudah teraplikasikan, maka otomatis apa ya kelebihan yang ada di perempuan tersebut bisa kita setarakan dengan laki-laki, sehingga perempuan-perempuan ini bisa menjadi pemimpin seperti halnya laki-laki. Karena perempuan ini kalau sudah memimpin tentunya akan ada banyak kelebihan. Ya, tidak hanya ranah publik, tidak hanya dengan kalau laki-laki kan dengan akalnya, tapi perempuan ini akal dan perasaannya ini bisa berkolaborasi, sehingga dari yang keras sampai yang lembut bisa dijadikan keindahan. Seperti itu. Ya, penting memang itu masalah aspirasi ya. Demokrasi ini membuka ruang juga perempuan untuk menyampaikan aspirasi. Betul. Luar biasa ibu-ibu, pantesan ibu-ibu jadi komisioner Bawaslu. Saya mau tanya sama Bu Kordif ini, Bu Kordif Provinsi. Sejauh ini Bu, ini kan Ibu mengawasi segala macam proses penyelenggara perempuan, kemudian calon legislatif perempuan yang disyaratkan 30% segala macam. Sudah bagaimana sih maksudnya, terasa belum sih peran perempuan dalam proses demokrasi ini? Baik dari penyelenggara yang sudah ada perempuan, sudah ada anggota legislatif dari perempuan, sejauh mana ini? Kalau saya melihat begini ya, demokrasi itu kan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, dari perempuan untuk perempuan oleh perempuan untuk perempuan, dari Bisa ada perempuan laki-lakinya untuk nggak di perempuan. situ? Ada. Gini. Jadi dalam konteks gini, namanya perempuan itu, kemerdekaan itu kan sebetulnya harus diperoleh, direbut. Nah, saya melihatnya dalam konteks keperempuanan, ya, identik dengan Kartini, bahwa kemerdekaan bagi perempuan adalah sesuatu yang harus diperjuangkan dan itu harus direbut. Kalau laki-laki kan sudah dengan sendirinya. Nah, bagaimana itu kembali kepada konteks sebetulnya demokrasi itu bagaimana ke kaum perempuan. Nah, saya melihat ya patut kita juga bersyukur. Artinya apa? Lambat laun bagaimana peran perempuan di ranah publik ini semakin meningkat kalau saya. Jika dilihat dari data terpilah, kalau persentasenya untuk pemilu 2019 turun kan ya di angka 20,5%, ya itu kan namanya juga sebuah perhelatan demokrasi. Masalah pilihan ya. Masalah pilihan. Dan itu juga menurut saya bagian dari sebuah konsekuensi bagaimana sebuah perhelatan itu dilaksanakan. Namun demikian patut rasanya kami atau saya selaku perempuan juga patut berbangga. Kenapa? Perempuan sekarang itu sudah sangat hebat, ya, apalagi sekarang kayak pandemi. Nah, peran-peran di segala bidang ini sudah dimanfaatkan oleh kaum perempuan. Saya rasa di semua bidang itu perempuan sudah bergerak, ya. Nah, ke depan ya tentu kami berharap bahwa kehadiran perempuan itu tidak hanya secara kuantitas, tetapi juga bagaimana mewujudkan kualitas. Nah, ini yang kalau menurut saya titik poin kehadiran teman-teman perempuan untuk hadir di ranah publik. Ya. Tapi titik awalnya sudah bagus Bu ya. Untuk penyelenggara pemilu saja pendaftarnya itu diminta minimal 30% perempuan. Kalau nggak cukup diulang lagi, ditambah waktunya. Juga untuk calon legislatif tadi ya, menentukan bahwa setiap partai politik harus menyerahkan 30% perempuan. Kalau kurang 30% partai dis. Nah, Tidak bisa ikut tetapi pemilu. ini yang kalau menurut saya juga patut direnungkan oleh kaum perempuan, bahwa ketika keputusan politik mereka akan hadir di tengah-tengah masyarakat, maka kita juga harus mempersiapkan SDM kita sendiri, kemampuannya. Yang saya lihat ketika perempuan mau terjun misalnya sebagai penyelenggara, nah niat ada, tetapi belum secara maksimal dibarengi oleh kesiapan kualitas. Nah, satu, yang kedua, memang ini juga tidak bisa disamakan karena perempuan itu kan beban ganda ya. Kadang di luar sudah bekerja, di rumah di ranah domestik juga harus bekerja. Nah, ke depan saya rasa kaum pria juga harus lebih memberikan kesempatan dan ruang kepada perempuan untuk sama-sama setara
ya dalam melakukan kegiatan-kegiatan domestik bagi kaum perempuan. Satu. Yang selanjutnya, kalau dalam konteks legislatif, saya melihat tuh ya pada saat pemilu 2019 pada saat pelaksanaan pengawasan, saya melihat ada satu poin. Memang betul dalam klausul dikatakan bahwa ada keterpenuhan 30% bagi kaum perempuan. Jika tidak, maka partai politik dis. Tetapi di sini saya melihat bahwa kehadiran perempuan itu hanya dalam bentuk kuantitas. Misalnya partai politik tidak mempersiapkan kaum perempuan di awal. Satu. Yang kedua, tidak juga mengkomunikasikan. Misalnya, dan itu hanya hanya menggugurkan syarat agar partai politik lolos, tapi tidak betul-betul mempersiapkan kualitas kaum perempuan yang akan maju. Kualitas kadernya ya. Kualitas kader yang akan maju. Kenapa? Karena di sana juga kan perlu juga pendidikan politik, strategi pemenangan, lalu juga membaca, lalu juga dipersiapkan bagaimana dia kemampuan untuk melakukan kampanye, kan personal brandingnya disiapkan dan sebagainya. Ini perlu kalau menurut saya juga pemahaman. Dan satu lagi, ketika mendaftar ada informasi keterpenuhan syarat calon dan syarat pencalonan. Nah, rata-rata yang saya lihat dari hasil pengawasan, perempuan belum sepenuhnya memahami bagaimana keabsahan administratif dalam proses pencalonan dan syarat calon. Jadi ketika kami sebagai Bawaslu menanyakan, ibu ini harus pakai, misalnya ada legalitasnya, ini harus pakai stempel bahasa, mereka panik. Waktu sudah mepet. Nah, akhirnya apa? Dalam konteks keterlolosan partai politik, mereka sudah is okay. Namun demikian, untuk next time selanjutnya itu tidak. Apalagi kalau kaitan dengan divisinya Bu Siva, sengketa, mohon maaf, jauh sekali. Perempuan rata-rata kalau sudah kalah suaranya pasrah, ya sudahlah. Mungkin saya nggak bisa, ya nggak sih? Nah, jarang sekali perempuan yang fight. Saya akan kejar sampai Mahkamah Konstitusi. Nah itu saya jarang. Nah pasrah. Nah kalau menurut saya perlu juga penyiapan kualitas dari kaum perempuan, mulai dari pertama tahap persiapan, ya kan, pendidikan politiknya juga diperbaiki, personal brandingnya, ya kan, apa sih yang sebetulnya masyarakat inginkan sehingga mereka mampu, ya kan, passionnya itu bisa kelihatan, gitu kan, dan orang mau memilih dia kan, dari simpati akan turun jatuh hati. Passion itu jadi penting. Ya. Akan jatuh hati dan tidak akan pindah ke lain hati. Ini penting. Ya kan? Dari simpati dulu kan. Jadi perempuan ini bagaimana juga membangun simpati masyarakat untuk masyarakat mau memilih dia. Padahal cukup memainkan passionnya aja ya. Iya. Jadi kalau kayak saya nih udah dikenalnya Judas, nggak apa-apa. Pertahankan itu. Kenapa? Disitulah personal brandingnya. Yang penting kekuatan itu kan memang benar. Simbol kekuatan kita ada di sana. Nah, saya dan Bu Karin beda. Nah, Bu Karin kan lemah lembut, itu nggak bisa sama. Tapi kami saling melengkapi. Tapi saya berbicara tentang passion dan karakter yang berbeda tadi. Saya mengkaji 5 tamu hari ini, 5 bidadari yang hadir hari ini. Saya berapi-api kan beda. Enggak, gini. Saya Kan bicarakan saya kata kuncinya passion tadi. Saya perhatikan ada 5 perempuan di Bawaslu di wilayah Provinsi Banten. 3 perempuan memilih Kordip SDM. Betul. 1 perempuan milih Kordip Sengketa, 1 perempuan milih Kordip Pengawasan. Apa yang saya lihat di situ? Itu nilai atau passion perempuannya kuat sekali. Karena saya perhatikan, ini namanya SDM, dia mengurusi orang-orang telaten, mengurusi anak-anaknya. Padahal ada ribuan orang di situ. Ada panwascam sekian ratus, ada sekian ribu pengawas TPS. Mereka harus mengasuh dalam tanda kutip atau mengayomi. Jadi peran ibunya terlihat. Belum lagi sengketa. Di antara peserta penyelenggara dia jaga betul sengketanya. Jangan sampai ribut, diperbaiki, dipertemukan, dimusyawarahkan, dimediasi. Ini ibu sekali posisinya. Belum lagi Bu Koordip Provinsi, perhatikan. Sebagai ibu yang baik diawasi semua anak-anaknya. Jangan sampai macam-macam. Ini passion ibunya kuat sekali di
bidadari hari ini. Saya pikir luar biasa, ada masalah apa ini? Tapi memang passionnya ya terlihat kemarin. Masing-masing. Dalam pekerjaan itu kemudian itu ternyata menjadi sisi profesional yang kemudian dimanfaatkan sedemikian rupa. Sepertinya lucu, tapi menurut saya itu justru kekuatan ya. Ya. Nah, dalam proses pekerjaan ini tentu kan namanya pemilu, ini kerja politik yang sangat luar biasa. Ini pertanyaan saya berikutnya, saya ingin tanya satu-satu ini. Dimulai dari Bu Kordi Provinsi nih, Kordi Pengawasan ini. Sebagai perempuan kan, tekanan gender apa sih yang pernah Ibu hadapi yang paling kuat gitu, yang bagaimana menghadapinya? Pertama, saya tetap berpendapat bahwa kepemimpinan perempuan itu adalah kepemimpinan yang terbaik. Kehadirannya itu harus memberikan sesuatu yang lebih humanis dan juga solutif. Jadi itulah bedanya perempuan. Nah, kenapa kehadiran kita harus lebih humanis dan solutif? Ketika di divisi saya, ini di divisi pengawasan nih, kan namanya mengawasi itu kan harus siap ya, fisik harus kuat, ya nggak? Mental juga harus kuat, karena kan terutama di garda terdepan, ya, berhadapan langsung dengan masyarakat. Yang namanya kita bersentuhan dengan masyarakat itu kan segala kemungkinan bisa terjadi. Nah, tentu membutuhkan sentuhan-sentuhan kaum perempuan. Nah, memang tekanan-tekanannya itu misalnya dalam segi perempuan ini kayaknya nggak bisa deh ngawasin sampai subuh. Ya itu maksud saya, Bu. Itu orang mau bisa nggak sering ngawasin subuh? Belum lagi ini kan di provinsi ada 7 komisioner, Ibu satu-satunya perempuan. Secara gender saya seperti minoritas. Nah, betul. Belum lagi di lapangan peserta pemilu kebanyakan laki-laki. Betul. Nah, bagaimana tekanan yang Ibu hadapi dalam menghadapi itu semua? Sebetulnya luar biasa dari segi pemahaman penyelenggaraan ya, karena dianggap perempuan, nggak mungkin deh. Ya. Tetapi ya kita perempuan sebenarnya itu tadi karakter Kartini itu kan pembelajar sepanjang masa. Tentu ya learning by doing kan. Kita pahami karakternya, regulasinya, lalu bagaimana sebuah peraturan juga tidak melanggar, karena kan sebetulnya core bisnisnya Bawaslu kan ada di pengawasan. Bagaimana aturan itu ditaati baik oleh penyelenggara maupun oleh peserta. Nah, memang tekanan-tekanan itu ketika saya dihadapkan oleh kaum istilahnya anggota yang lain yang 6 orang, itu saya adalah bagian dari minoritas. Tetapi kalau saya minoritas itu sebetulnya bukan kelemahan, tetapi adalah kelebihan. Kenapa? Dari sekian banyak laki-laki, otomatis sebetulnya pandangan itu adanya di titik saya. Karena saya adalah kaum minoritas. Jadi otomatis perhatian itu ada di minoritas, bukan mayoritas. Kalau keputusan memang betul ada di mayoritas. Justru ketika jadi pusat perhatian, Ibu manfaatkan kekuatan itu. Kekuatan saya, jujur saya memang senang diperhatikan. Jadi kalau ada momen-momen tertentu, saya memang ingin sekali jadi pusat perhatian. Kenapa? Karena Bawaslu ini mengawasi. Pengawas itu harus memang betul-betul dilihat oleh masyarakat. Jadi fokus perhatian pada saat itulah bisa mempengaruhi orang-orang. Betul, mempengaruhi orang-orang. Jadi pengawas itu memang harus kelihatan gagah, gitu ya. Meskipun kita perempuan, tapi kelihatan perempuan gagah, gitu. Supaya apa tadi? Supaya kita tidak direndahkan. Satu, karena kita ingin semua orang yang memandang itu memperlakukan kita setara, sama. Antara misalnya anggota yang lain 6 laki-laki dengan 1 perempuan. Saya tidak mau ada kata-kata gak usah dia perempuan, kasihan ya, terbatas oleh waktu ya gak? Nah, oleh sebab itu kenapa saya milih divisi pengawasan, saya ingin membuktikan bahwa kehadiran saya itu bukan hanya pelengkap penderita, tapi juga karena sentralnya itu minoritas. Disitulah kekuatan saya. Saya ingin sekali menggunakan kekuatan itu untuk juga menginspirasi perempuan yang lain bahwa pengawasan itu ya harus jadi garda terdepan. Makanya ya kenapa saya mau keliling-keliling sampai pagi. Orang mungkin baca berlembar-lembar hasil pengawasan, nggak mau. Saya harus lakukan itu. Kenapa? Karena saya ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa semua Kartini yang hadir di Bawaslu ini adalah Kartini-Kartini pilihan. Kami hadir ini bukan karena belas kasihan kaum laki-laki, tapi kami merebutnya. Merebut kemampuan itu, mempertahankan dia. Nah, sudah merebutnya, ya jangan dilempar begitu aja, tapi manfaatkan. Gimana manfaatkannya? Tunjukkan, ya kan? Minoritas menjadi sebuah kekuatan, dan disitulah orang akan melihat bahwa semua yang Sri Kandi atau Kartini di Bawaslu itu adalah perempuan-perempuan pilihan. Oh, Karin ini ya Tangerang Selatan itu TPS banyak banget. Banyak banget. Nah, ya sebagian besar pengawas TPS, Panwascam ya
laki-laki. Betul. Nah, apa sih tantangan atau tekanan gender atau segala macam pernah sih yang ditemui itu bagaimana sih menyikapinya? Iya, pernah ya satu. Sebelum lagi satu lagi. Oh iya. Saya perhatikan kalau di Bawaslu Tangsel 5 ya komisionernya ya. Iya. 5 semuanya punya kekuatan karena basic latar belakang segala macam. Nah, itu bagaimana menghadapi tekanan itu, Bu? Tadi yang Bu Salapari juga bilang, kalau misalnya saya pertama tekanan, kamu bisa nggak ya? Ah, Gitu. iya. Itu pasti pertanyaan itu ketika bisa nggak ya? Nah, ada saat seperti itu saya mengambil kesempatan. Oh bisa. Saat pengawasan malam, ayo. Ya, jam 12, ayo. Jam 2, ayo. Gitu. Kita mengambil kesempatan itu. Nah, yang saya lakukan di Bawaslu Tangsel sebenarnya mungkin sedikit berbeda sama Bu Salapari. Kalau saya itu tidak terlalu tampil di depan publik, tapi saya menutupi yang bolong-bolong dari teman-teman. Nah, mereka itu rata-rata laki-laki itu selalu pengen cepat, instan. Ya. Selalu kadang-kadang lupa pada sebenarnya prinsip-prinsip yang Detailing. Kalau bicara di kepemiluan atau lagi Bawaslu, administrasinya suka lupa. Iya. Itu. Jadi kalau di Tangsel, saya selalu menutupi hal-hal itu supaya kualitas yang kami tampilkan itu yang terbaik. Mulai dari SDM, saya selalu mengasah staff-staff di saya, jangan berhenti. Kalian harus bisa lebih belajar apa yang kurang, apa yang memang tidak disediakan, kami harus bantu dan kami bisa. Luar biasa. Luar biasa. Kalau Bu Sipa nih, Bu Sipa ini kan di Kota Tangerang ya. Kota Tangerang itu bukan kota yang paling tua, cuman maksudnya dia kota yang sudah jadi. Banyak tokoh-tokoh politik, banyak aktivis-aktivis. Gesekannya sangat tinggi. Gimana, Bu? Tekanan gender di Tangerang itu gimana? Apalagi dia komisionernya kan 4-nya laki-laki. Satu sisi ya menyelesaikan masalah kan banyak dalam pleno-pleno. Itu bagaimana Ibu menghadapi tekanan gender? Iya. Sebenarnya hampir sama dengan ibu-ibu, ada Bu Nuryati dan Bu Karin. Namun tantangan yang tentunya sangat berbeda karena ketika berada di Kota Tangerang, tentunya kita akan berhadapan dengan rekan-rekan yang memang latar belakang politiknya sudah lebih jauh. Tetapi tantangan pertama yang oleh saya ini adalah seperti halnya Kartini. Ketika kita dianggap perempuan tidak bisa, maka saya tunjukkan bisa. Salah satunya adalah ketika saya memilih divisi sengketa, meskipun saya bukan sarjana hukum. Akhirnya tantangan saya adalah bagaimana saya mempelajari hukum sebagai pemutus di Bawaslu ini, bagaimana kita menganalisa sebelum kita memberikan keputusan-keputusan tersebut dan belajar tentang kaitan tentang aturan-aturan hukum, baik itu undang-undang ataupun berbawaslunya, sehingga itu menjadi sebuah kekuatan tersendiri bahwa perempuan itu tidak lemah, bahwa perempuan itu kaum pembelajar, mereka dimanapun berada, apapun situasinya mereka selalu siap. Itu yang menjadi sebuah kekuatan saya di Bawaslu Kota Tangerang. Dan satu hal juga bahwa saya juga memakai prinsip bahwa kita ini kan manusia dipilih menjadi pemimpin. Jadi tidak hanya laki-laki saja. Di Al-Quran sendiri kan sudah jelas bahwa kita itu khalifah. Nah, bagaimana kita memimpin? Ya dimulai dari diri sendiri. Bagaimana kita berperan di Bawaslu Kota Tangerang? Ya mulai ketika teman-teman tidak bisa melakukan hal-hal yang mungkin seperti tadi Bu Karin, administrasi yang kurang atau itu bukan divisi saya, tetapi bagaimana kita bisa membantu berperan atau divisi sengketa tidak ada kegiatan, bagaimana kita membantu divisi hukum untuk menganalisa hukum, bagaimana divisi penindakan ikut turun terjun. Nah, seperti halnya pada saat kita mencoba kolaborasi dengan teman-teman Kapolres dan Kejaksaan, kita butuh pemikiran-pemikiran. Meskipun kita perempuan sendiri, bagaimana kita memberikan pendapat-pendapat tersebut bahwa kita memang punya basic kompetensi itu, sehingga kita tidak direndahkan. Meskipun tadi basicnya saya jurusannya akuntansi, tapi ambil tantangan itu, saya pelajari dan saya bisa. Nah, itu yang saya lakukan di Bawaslu Kota Tangerang. Biasa, kalau ini Bu Lia ini saya udah senyum-senyum, mungkin dia punya cerita. Tantangan apa nih Bu yang pernah dihadapi nih Bu Lia di Kota Serang? Kota Serang, ibu kota provinsi loh. Ibu kota provinsi ya. Tapi ya kondisinya belum seperti ibu kota. Iya, tantangan. Sebenarnya saya ini bukan ini ya. Yang paling diandalkan di antara pimpinan yang lain ya, karena memang perempuan satu-satunya yang memang
bisa memikirkan apa yang tidak terpikir sama bapak-bapak gitu ya. Saking saya diandalkannya, saya pernah ditelepon kepolisian, kemudian saya harus menghadapi ormas-ormas yang tidak menurunkan baliho. 2019 ingat nggak, kita pernah harus menurunkan baliho kemenangan salah satu paslon. Itu saya dilingkarin sama bapak-bapak, sama polisi, sama bapak-bapak ormas, dan ditunjuk-tunjuk di depan banyak orang-orang sampai orang-orang lewat. Gimana menghadapi tantangan semacam itu? Itu tantangan banget, dan itu polisi juga berani. Saya ditelepon polisi untuk nemuin mereka. Saat itu saya coba bilang, Pak, kalau saya datang ke sini hanya mengikuti aturan, dan Bapak harus baiknya menurunkan aturan itu. Dengan kita malah makin mengasih tahu mereka tuh malah makin tidak terima, makin kenceng gitu. Itu tantangan banget. Tapi akhirnya mereka bisa slow down, dan akhirnya mereka, yaudah Bu, terima kasih, nanti kami akan memikirkan ini mau diturunkan atau tidak. Tapi akhirnya malah diturunkan. Itu tantangan banget pertama, ya, yang kalau misalnya sama peserta ya, sama masyarakat. Kalau kedua, tantangannya di lingkungan sendiri sih sebenarnya, itu yang paling berat ya, kayaknya semua juga mengalami. Lingkungan sendiri itu bagaimana sekretariat bisa berjalan bersama sama kita, itu yang sangat paling berat. Teman-teman ini dengan latar belakang berbeda, organisasi berbeda, dengan masuk pun ke kantor itu dengan berbeda gitu, mungkin kepentingannya juga berbeda. Nah ini yang harus disamakan sama kita, apalagi kita kalau di PSDM harus menyamakan visi misi, harus menyamakan frekuensi, harus menyamakan apa tujuan kita ke depan, mau ngapain di sini. Apalagi sekarang tidak ada pilkada, tidak ada pemilu, itu yang sangat paling berat tantangannya. Jadi solusinya ditarik ke regulasi ya. Tadi yang demo segala macam, regulasinya begini. Ya. Kawan-kawan staf yang hadir, ini loh aturannya. Kembali ke situ. Kembali ke Itu nggak bisa kalau misalnya saya berbicara harus gini, tapi tidak ada aturannya, ngapain? Walaupun perempuan tidak bermain di opini, Ya. mainnya di regulasi. Jangan dong. Oke, Bu Lina, gimana nih tantangannya nih? Kabupaten Pandeglang yang sangat amat luas itu. Iya, betul. Bagaimana tantangan sebagai perempuan? Baik Pak, seperti Bapak ketahui bahwa Kabupaten Pandeglang memang kabupaten dengan jumlah kecamatan terbanyak di Provinsi Banten, sebanyak 35 kecamatan, dan tadi betul kata Bapak yang disampaikan bahwa jarak tempuhnya pun cukup jauh ya, karena ujung Pandeglang itu berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Iya, Samudra Hindia. Jadi memang akan ada effort yang luar biasa untuk kami ketika kami ingin menjangkau rekan-rekan yang sedang melaksanakan tugas di wilayahnya atau di lokasinya masing-masing. Tapi sampai sejauh ini saya merasa sangat terbantu sekali Pak dengan kelima rekan saya, yang lainnya 4 diantaranya yang laki-laki, 3 yang sebelumnya Pak Karsono, Pak Fauzi, Pak Iman merupakan mereka adalah sebelumnya memang sudah bergerak di ranah pengawasan, jadi mereka sudah mempunyai pengalaman yang cukup gitu. Jadi pengalaman-pengalaman yang tidak dipelajari di buku, yang secara teknis mereka sudah dapatkan, sehingga memberikan banyak masukan kepada saya. Kemudian ketua saya juga Pak Ade Mulyadi cukup sangat leadershipnya cukup matang, terus tenang gitu pembawaannya kalem. Jadi sejauh ini sih saya sendiri tidak mengalami kompleksitas yang rumit gitu di kantor, tapi memang saya pernah punya pengalaman ketika di Bawaslu itu kan kita 3 hari sebelum masa pemungutan dan penghitungan suara kita ada masa tenang, di mana pada masa itu kita semuanya melakukan patroli pengawasan ya. Nah saya sendiri karena saya rasa bahwa rekan-rekan saya sendiri di Kabupaten Pandeglang cukup memiliki kesadaran terkait perspektif gender ini, karena mereka memberikan saya tempat pengawasan atau wilayah pengawasan di wilayah Dapil 1 Pak, itu seputaran Pandeglang. Tetapi memang walaupun seputaran Pandeglang ini tetap saja ada bagian-bagian jangkauan yang misalnya ke atas gunung gitu kan. Nah kalau Pandeglang, saya sore-sore jalan, saya pikir saya terbiasa jalan sendiri Pak. Saya bawa mobil sendiri, terus kemudian saya ke wilayah Kecamatan Kaduhejo, terus menanjak, oh ya ini wilayah gunung. Kemudian saya pikir nih dari Kaduhejo ini kan akan ada jalan pintas ya, ke arah Bayumundu, perkampungan Bayumundu masih di Kecamatan Kaduhejo juga. Saya pikir jalan pintas itu tidak jalannya bagus, jalan desa gitu, terus ada banyak rumah juga, tapi ternyata ya luas, dan waktu itu sudah cukup menjelang petang ya, menjelang maghrib gitu. Dan ternyata itu sepanjang jalan itu hutan belantara Pak, kebun-kebun, dan memang mungkin karena jalan itu jarang digunakan,
ya, dan jalannya juga memang Udah agak semak tadi rusak, ya, ya semak belukar. Udah gitu dilengkapi dengan gerimis dan Ini pengalaman paling horor ya, ekstrim. ya cukup horor, tetapi ya, dan memang itu benar-benar membuat saya yang tadinya saya awalnya bisa sholawatan di jalan sampai bisa akhirnya berhenti nggak sholawatan lagi gitu, saking tegang yang tadinya saya. Karena kendala geografis tadi. Iya, betul. Tapi pernah nggak Ibu sampai nyetir sampai ngantuk gitu karena saking jauhnya? Nabrak. Bukan udah. Hah? Belum. Tapi pengalaman ekstrim di apa karena kendala geografis tadi? Iya, betul. Dan saya juga pernah menjangkau wilayah pegunungan yang dari kecamatan Caidasari ke atas ya, dan itu juga cukup aksesnya juga cukup sulit, ya cukup ekstrim dengan suasana yang memang ya, tapi itu memberikan pengalaman tersendiri dan menjadi saya semakin berani gitu. Baik, luar biasa. Berani. Ada prinsipnya. Gimana dulu provinsinya berani? Iya. Ya, berani gitu. Ya, kalau Bu Lina udah bicara pengalaman ekstrim, saya juga pengen tahu yang lain. Pengalaman ekstrim menjadi pengawas. Nanti yang provinsi yang terakhir saya mau tanya, dia lebih ekstrim lagi. Siapa duluan yang misalnya? Kuliah ya. Apa yang pengalaman ekstrim? Oh, ada lagi. Itu apa tuh? Pernah jadi itu ya sama kayak Bu Lina tuh pada saat kita masa tenang, kemudian patroli pengawasan, kami itu ngegapin satu calon, satu paslon, ternyata itu mantan bosku. Oh, itu ekstrim banget kalau itu. Terus bosku sampai dia diem gitu. Iya nih, silahkan lanjutkan sesuai dengan kewenangan kamu. Aduh, bangga banget dong. Itu ekstrim banget. Tapi akhirnya pada saat itu kan banyak polisi juga ya, datang ke situ banyak polisi juga. Akhirnya kami nggak nemuin apa-apa sih, cuma nemuin surat suara yang spesimen itu ya, Spesimen. Kami bawa ke kantor, memang ada 2 karung gitu saat itu. Tapi memang nggak jadi temuan, Ya, karena bukan memang nggak pelanggaran. ketemu apa-apa. Karena spesimen untuk simulasi Ya, ya. tapi itu ngeri banget pada saat Secara perasaan ekstrim itu ya. bos aku pas lagi dulu gitu, bos aku yang sampai dia kaget gitu. Itu sih ekstrim banget. Kalau Bu Syifa, apa tuh Iya. yang paling ekstrim, paling teringat di memori? Kalau saya sih sudah banyak di ekstrimnya itu. Kalau bicara mobil saya tertantang ketika mungkin kalau dulu PPK lebih banyak naik motor, ketika jadi Bawaslu mau nggak mau saya harus bawa mobil sendiri. Tentunya itu banyak sekali tantangannya. Kita berangkat sendiri, ditinggal teman-teman laki-laki kita bagaimana mengejar mereka. Kita nggak tahu alamat kita menggunakan map totonya kesasar. Seperti itu sudah menjadi tantangan tersendiri. Padahal belum ada fasilitas driver ya. Iya. Jadi mau nyetir sendiri. Mau seperti halnya tadi saya dari Bogor langsung ke sini kita mengejar itu sudah menjadi komitmen kita. Nah yang paling ini lagi ketika ya bukan divisi saya. Jadi pada saat itu kita dengan beberapa teman-teman Kapolres sebelum kita melakukan penyidikan biasanya kita kan memberikan mendatangi para saksi. Nah, kebetulan pada saat itu kita menangani masalah baliho. Nah, baliho ini yang punya baliho ini kan ternyata orang ternama se Indonesia, gitu. Beliau ini terkaya lumayan. Beliau ini sulit ditemui. Pada saat kita datang pertama kali dengan Pak Kordi penanganan menggunakan seragam, ternyata itu tidak bisa oleh teman-teman laki-laki, baik itu kepolisian maupun Pak Kordi penindakan. Akhirnya kedua kali kami datangi, saya bilang perempuan yang turun. Pakai berias dulu, salon dulu. Tidak, saya pakai baju biasa, saya turun seperti halnya SPG. Berarti pakai rok pendek. SPG, Muslim lah. Jadi gaya pakai baju putih. Kira ngerubah tuh. Saya turun, teman-teman polisi dan teman Pak Kodik tunggu di mobil. Saya datang ke dalam, saya yakinkan, saya bilang, saya ini ingin membantu perusahaan Bapak nanti kalau datang ke Bawaslu akan menjadi besar ketika memberikan kesaksian. Karena tidak akan ada pemikiran mereka jadi saksi itu takutnya di penjara atau takut ancaman-ancaman. Lalu saya bilang, ini kesaksian ini sangat penting sekali gitu. Karena ini adalah terkait salah satu paslon. Ketika Bapak hadir, Bapak ini selain menjadi warga negara yang baik, perusahaan Bapak ini akan menjadi tenar, Pak. Saya jual seperti itu. Jadi seperti SPG pemasarannya. Lalu akhirnya yang tadinya tidak mau datang dan pada saat datang itu beliau didampingi oleh 2 orang, yang satu pengawal pribadi
yang satunya ini guru spiritual. Ya, pengalaman teman-teman sebelumnya, dia sampai membawa Tapi nggak bawa menyan kan? Oh tidak. Jadi saya tahu itu ketika mereka ngobrol dengan saya, karena ketika datang itu di bawah beliau super tegang, di bawah nggak mau langsung menemui teman-teman di atas pemeriksaan. Ya pada saat pemeriksaan. Akhirnya teman-teman, Bu Siva turun. Saya turun ke bawah. Saya samperin, saya ngobrol-ngobrol. Ternyata beliau akhirnya bukan lagi ketakutan tegang, malah bercerita latar belakang bagaimana kesuksesan beliau, dan akhirnya sampai, Bu Siva, gajinya berapa di sini? Bagaimana kalau jadi tim saya? Bagaimana? Saya berani gaji berkali lipat. Ibu hanya tinggal perlu dipoles. Sampai seperti itu penanganannya, dan ternyata sebegitu ini sampai godaan yang luar biasa. Nah, seperti itu sampai Jadi sebetulnya perempuan itu multitasking. Ah. Jadi sebenarnya ada hal seperti ini orang mau mengalihkan sebetulnya. Itu ada juga bagian dari strategi. Betul. Bagaimana ketika kita dihadapkan dengan sebuah pilihan, itu tadi saya bilang kehadiran perempuan itu harus solutif, memberikan solusi terbaik, ya kan? Di tengah hiruk pikuk persoalan, ya kan? Ya. Dengan kelemah lembutannya itu, ya harus lebih solutif, dan juga pendekatannya harus humanis, itu penting. Bahkan sampai harus seperti SPG tadi ya? Iya, betul. Dan alhamdulillah Pak, itu Berhasil ya? berhasil gitu. Sampai kata teman-teman dari dahulu diundang Pak Bim itu pernah bisa datang. Tapi ketika SPG yang manggil datang. Akhirnya datang. Gitu. Oke. Ya, itu menjadi pengalaman Iya. yang luar biasa gitu kan. Bu Karin ini Tangsel ini kota salah satu di Indonesia nih. Tangsel itu dimasuk kategori kota metropolitan. Bener. Nah, bagaimana ini tekanan gendernya di menangani di Tangsel? Cerita yang ini ya, tekanan ya Pak ya, bukan tekanan. Mungkin kalau saya punya cerita lucu juga. Jadi kalau di Tangsel itu saya 7 kecamatan, tapi TPS-nya banyak banget ya, sempit gitu. Jadi bisa jadi bersebelahan TPS-nya. Saya ingat terakhir di pemilu itu sekitar hampir 4.000-an TPS, dan saya bagian SDM-nya. 4.000 TPS berarti 4.000 pengawas TPS. Betul. Berarti di bawah kendali ibu semua ya. SDM tuh ya, saya sediain dulu nih kualitas saya gitu kan. Nih kualitas TPS-nya bagus gitu kan. Jadi pertama kali saya ngadain BIMTEK, itu kan diselenggarain dan tanggung jawab kami SDM, biasanya ya. gitu kan. Jadi 7 kecamatannya kita atur, narasumber utamanya tetap dari Bawaslu kota. Jadi pas saya datang, ada penyanyi nggak ini? Iya. Aduh, itu antara kesel. Iya. Jadi makanya saya bilang dikira Bawaslu itu garang gitu. Saya baru tahu di bawah situ ada SPG ada penyanyi. Iya, ternyata ada penyanyinya katanya. Aduh, ada penyanyinya ini gitu kan. Udah senyum-senyum, kalau ini mah semangat nih gitu. Pas gitu kita tampil, kirain saya mau nyanyi megang mic, ternyata saya ngajarin. Langsung pada diem yang gitu, langsung yang ngeliat gitu kan. Masih mau foto nggak? Ya. Jadi terakhir pas kalimat saya, masih mau foto nggak? Iya. Luar biasa ya. Baru dengar saya cerita. Baru juga Pak. Aura penyanyinya keluar ya. Ya, penyanyinya keluar ini. Mungkin disangkanya ini kali ya, Krisdayanti kali ya. Aduh, kalau dari Bu Nuriyati Solafari gimana Bu yang paling Saya? menarik? Yang berkesan itu yang pertama waktu saya melakukan pengawasan, patroli pengawasan. Itu 3 hari, kan 3 hari ya? 3 hari. Hari pertama saya menyamar. Sama siapa Bu menyamar? Saya dengan kolega, itu yang ngomong saya, itu pengalaman luar biasa. Kenapa? Kok ya seserius itu gitu kita ngawasin gitu ya. Saya ingat sekali waktu itu saya pakai baju dasar. Maksimal banget ya. Penyamaran mengawasi. Jadi tidak memakai baju Bawaslu tapi membawa baju daster. Gaya mama lah ya. Gaya emak-emak 3 jam duduk di pinggir kali mengawasi salah satu Sekitar jam berapa? calon sekitar jam 1:30 malam. Oh, pakai daster setengah 2 Pakai malam. daster duduk di pinggir kali. Coba. Jadi di daerah Pontang itu kan, Tirtayasa itu kan sepanjang jalan itu kan kali semua. Iya. Saya duduk 3 jam di situ, kan. Udah
ditemani nyamuk, ada macam-macam kan. Tapi kan saya lihat, saya pengen tahu karena menurut saya apa ya, kalau malam itu kan udah pada keluar nih. Cari sayuran ya? Hah? Ibu cari sayuran? Bukan cari Oh, sayuran, bukan. tapi karena waktu itu patroli pengawasan tentunya ya ini tadi lah ya. Ada Kirain cari sayuran. Bukan. Nah, saya ingin sekali apa ya, menemukan prestasi gitu ya. Nah, polisi udah menyebar juga. Saya bilang ini sebenarnya kita lah ya yang jadi transendernya gitu ya. Dari situ ternyata dapat. Nah, ini juga mungkin mekanik teknis-teknis ya, teknis-teknis di lapangan. Dan saya ingin itu yang pertama, yang kedua saya pernah juga ditemani kolega saya melakukan penyamaran sebagai suami istri kandungan. Jadi luar biasa, kalau saya itu pengalaman luar biasa dan itu kita bisa mengelabui apa namanya, terduga ya, terduga kan untuk melakukan money politik. Satu. Yang selanjutnya sebetulnya selain itu yang tidak bisa saya apa ya, lupakan. Terus setelah keliling-keliling ya itu tadi kecapean, ternyata nabrak gitu kan. Sampai nabrak, tapi alhamdulillah Allah Maha melindungi, tidak apa-apa. Tetapi yang kalau saya di antara semua cerita-cerita ya kalau bagi saya sebetulnya ya itulah mungkin tanggung jawab kita ya sebagai pengawas, adalah bagaimana menyeimbangkan peran sebagai ibu. Saya perempuan dengan anak 4 yang kaum saya itu butuh kasih sayang ibu, dekapan hangat ketika ibu. Tapi saya sungguh bersyukur juga dikarunia anak yang luar biasa dengan pekerjaan ibu sebagai pengawas pemilu yang menuntut ya ibunya untuk hadir 24 jam karena kita sudah bersyukur di atas Al-Quran untuk mengabdi ya kan secara maksimal. Nah, yang membuat saya memiliki kekuatan itu adalah misalnya kita bisa menyeimbangkan peran domestik dan publik, melekat tanggung jawab sebagai pengawas tetapi juga sebagai ibu. Itu bagaimana Bu menghadapi hambatan itu? Ibu harus profesional sebagai pengawas. Satu sisi ibu juga harus mengurusi 4 orang anak, sekolahnya, makannya, apalagi pengawasannya 24 jam. Nah, itu bagaimana Ibu menghadapi jadi sebenarnya hambatan itu? Ya, hambatan ini sebenarnya kita ya itu tadi saya bilang pandai-pandai untuk mensiasati waktu. Contoh pada saat misalnya pelaksanaan pleno, misalnya ya kayak dulu tuh di 2019 pendaftaran ya. Pendaftaran DPD itu kan syaratnya harus diteliti banget kan, administrasi dan sebagainya. Saya ingat sekali pada saat itu anak saya belum dialah satu-satunya santri yang belum dijemput di pesantrennya. Jadi kalau orang lain, jadi setelah selesai waktu itu selesai pleno jam 12 malam. Saya terpaksa ke Bogor itu jam 1 malam. Setelah pleno, karena saya nggak mau ya kan pleno ditinggalkan, karena ini juga menjadi tanggung jawab kita sebagai pengawas. Jadi selesai pleno jam 12 malam, saya langsung ambil mobil, saya langsung menuju Bogor. Dari Serang ke Bogor itu sekitar 6 jam. Jadi 12 sampai sana subuh, jam 6 ya. Di sepanjang perjalanan saya tidak henti-hentinya untuk bersyukur. Kenapa? Saya juga sampaikan kepada anak, ketika ibu anak temanmu ya, melakukan tahajud di hamparan sajadah, maka biarkanlah mama memilih tahajud di atas mobil, hati tetap mengingat kepada sang pemberi kuasa, kepada sang Khalik, ya kan? Insya Allah derayan air mata, kekuatan tangan ini yang suatu hari dengan doa-doa di dalam hati suatu hari nanti akan menghantarkan kesuksesanmu. Jadi terharu itu. Nah itu ya hebatnya perempuan itu ya, masih berdoa, masih ini. Nah kalau pada saat pleno, nah anak saya juga yang lain 3 itu ada di rumah. Jadi kalau saya misalnya kayak kemarin di Pilkada 2020 ketika mau melakukan patroli pengawasan, saya harus pandai prepare. Ini anak saya nanti makan sarapan, makan siang, makan malam, Ya, harus menyiapkan kebutuhan anak-anak ya. Saya harus sudah prepare itu untuk 3 makan. Dan saya juga melatih anak-anak untuk belajar masak dari mandiri. Cara membersihkan rumah, masak itu anak saya udah oke banget. Karena pengawasan nggak bisa ditinggalkan. Kebutuhan anak harus disiapkan. Saya siapin. Nah, biasanya kalau anak-anak saya kangen sama ibunya, mama malam ini aku pengen dipelukin. Nah, otomatis kan kita pulang dong, ya nggak sih? Nggak tega gitu kan. Tapi saya lihat nih, oke, jam 12 saya harus keluar dari rumah melakukan patroli pengawasan. Nah, artinya apa? Ya
apapun yang terjadi, gitu kan? Karena ini adalah sebuah keputusan. Iya. Dan pasti akan ada resiko, kan itu kan? Nah, kita harus juga bisa pandai-pandai untuk menyeimbangkan situasi ini. Karena ini sebenarnya sebuah pilihan kita sebagai kaum perempuan yang ingin juga kehadiran kita itu lebih bermakna. Betul. Baik dari rumah juga, saya dalam konteks rumah tangga juga kita harus ya bagus, ya. Perhatikan, karena itu juga menjadi tanggung jawab kita sebagai ibu, ya nggak sih? Iya. Jadi kita ini semuanya ini jago-jago masak juga. Ya, oke. Berarti memang harus menjaga profesionalitas itu ya. Obstacle itu hambatan nih. Saya pengen 4 ini juga saya mau tanyain ini. Misalnya Bu Siva nih, hambatan tadi kan ini ibu harus profesional. Betul. Tapi kan satu sisi ibu juga butuh me time, butuh ke salon, butuh manicure pedicure, butuh nonton Korea kan gitu ya. Butuh diet, butuh traveling. Apalagi ibu sekarang banyak sekolah ya. Itu gimana menghadapi tantangan itu, obstacle itu, hambatan itu? Satu sisi ibu harus profesional, satu sisi ibu juga harus punya me time itu. Iya. Gimana? Yang pasti sih kita butuh komunikasi, ya. Ketika kita mempunyai peran yang ganda, jadi satu sisi profesional, satu sisi butuh kasih sayang dan perhatian, satu sisi kita harus menjadi diri kita sendiri, gitu kan. Ya bagaimana kita menyeimbangkan komunikasi di antara hal tersebut, baik itu dengan rekan-rekan di kantor ataupun dengan yang di rumah, sehingga semuanya seimbang. Gitu. Bagaimana kita proporsional dan profesional. Dan profesional seperti itu. Kalau Ibu Lia, gimana Ibu? Apa? Ya kan Ibu juga butuh nonton Korea, butuh me time, butuh traveling, yang satu juga kulineran segala macam. Itu bagaimana? Satu sisi kan harus profesional juga dengan pekerjaan. Ya. Gimana itu? Singkat gimana? Selama pekerjaan bisa dikomunikasikan melalui handphone, selesaikan. Oh, jadi memanfaatkan media segala Iya, macam. saya sangat memanfaatkan media. Bahkan saya kadang kalau misalnya lagi di luar kota, misalnya izin gitu di luar kota, saya masih bisa merepot teman-teman buat bikin ini. Jadi nggak ada sebenarnya nggak ada yang sulit ya dengan waktu, dengan ini nggak ada yang sulit. Semua profesi bisa kita lakukan asalkan kita bisa memanage waktu dan bisa mengkomunikasikan dengan orang lain. Manage waktu, mengkomunikasikan dengan baik. Bisa meremote semua dengan baik. Iya. Kalau Bu Lina bagaimana Bu? Ibu nonton Korea atau apa ini? Me time? Oh iya, saya senang nonton Korea. Boleh sebut judulnya Bu? Ya gimana Bu? Ada tantangan itu. Iya. Butuh me time kan kadang-kadang. Gitu. Yang pasti sih gini Pak, bahwa menjadi pengawas pemilu itu tidak seseram yang dibayangkan. Yang pertama itu, walaupun memang kami terikat kerja 24 jam, tetapi selalu ada ruang untuk kami bisa istirahat, untuk kami juga bisa memberikan waktu menutrisi pengetahuan, menambah nutrisi pengetahuan yang merefresh. Terus kemudian juga tadi itu perlunya kita membangun komunikasi yang baik bersama rekan-rekan. Kan kita ini berlima Pak, kita bisa membagi tugas di hari yang sama. Kita melakukan misalnya ada tugas pengawasan pada satu titik, kita bisa saling berbicara, saling berkomunikasi. Misalnya saya bisa mengerjakan sesuatu yang memang tadi bisa dijangkau dengan melalui teknologi. Rekan yang lain ke lapangan, tidak semuanya harus ke lapangan kan Pak gitu. Terus tadi itu ya yang penting kita mengatur waktu, membalanskan bahwa dan juga tentu saja kita mengatur ini nih apa yang menjadi penting untuk kita. Skala prioritas untuk kita gitu. Jadi ketika kita sudah bisa menentukan skala prioritas dalam hidup kita, saya yakin semuanya bisa termanage dengan baik. Kembali ke kemampuan manage. Iya, kembali ke kemampuan. Menggunakan instrumen dan komunikasi. Iya. Kalau Bu Karin, gimana nih Bu Karin? Ibu kan ya mungkin ya Tangsel lah, daerah metropolitan. Godaannya banyak. Godaan banyak, kulineran. Korea pasti ya. Oh iya dong. Tapi lebih berini si kembar kayaknya. Ngurusin nasi kembar, program diet, salon segala macam. Itu gimana tuh Bu? Menjaga profesionalitas, satu sisi me time itu juga harus dijaga nih. Ada dua kalau saya kata kuncinya. Yang pertama berbagi. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Dan kalau di Tangsel kebetulan berebut. Berebut gimana itu? Berebut ngebantu. Jadi kita bisa sharing, kita berbagi beban. Tidak ada seorang pun yang bisa mengerjakan sendiri tanpa bantuan orang lain. Dan yang kedua, ya seiring sejalan. Benar. Sambil kerja ya bisa juga minta. Iya dong, saya senang makan.
misalnya kita lagi kerja pengawasan, makan ya makan. Ini semua perempuan deh. Pasti semua perempuan begitu. Ke satu Ambil tempat, lapangan. satu tempat yang khas, kita pasti cobain makanannya, jajanannya gitu. Kalau misalnya ada kegiatan lain, kita butuh ke salon misalnya, aduh kayak kepala sudah pening gitu kan, butuh dipijat-pijat dikit gitu. Habis kerja bisa kan. Jadi memanfaatkan sisi waktu break segala iya, macam. memanfaatkan waktu-waktu yang luar dan jangan lupa berbagi pekerjaan. Berbagi pekerjaan. Luar biasa ini, macan pengawasan. Mama cantik pengawasan. Saya ingin dengar quote atau bagaimana sih Kartini sekarang atau quote lah yang bisa sampaikan, quote singkat. Siapa demo? Aku dulu deh. Oke. Udah double ya. Langsung aja, kalau aku menurutku berikan versi terbaikmu jadi apapun kamu. Apa berikan Berikan versi terbaikmu jadi apapun. versi terbaikmu. Ya. Ulangi, menarik ini. Berikan versi terbaikmu jadi apapun kamu. Jadi polisi, perempuan jadi polwan, jadi dokter, jadi apapun, jadi pengawas pemilu, ya berikan versi terbaikmu. Berikan versi terbaikmu. Jadi apapun kamu. Jadi apapun. Bu Karin. Wanita pengawas bukan pemanis, tapi Wanita. penghidup. Wah, menarik ini. Wanita pengawas bukan pemanis, tapi penghidup, karena wanita sumber kehidupan. Oh, luar biasa. Sebelum ke Bu Kode Provinsi dari sini. Bu Sipa. Perempuan itu harus selalu optimis. Apapun profesimu, apapun keadaanmu, bagaimanapun situasimu, kamu harus berpikir ke depan. Karena tidak ada yang tidak menjadi dari nol menjadi besar, semuanya butuh proses. Maka selalu optimis dalam hal apapun. Selalu optimis dalam hal apapun. Iya. Karena butuh proses. Ya. Ibu Lina. Kalau saya, regulasi sudah menjamin perempuan untuk bisa berperan. Masyarakat juga sudah memiliki cukup pemahaman terkait gender, tinggal bagaimana perempuan bisa meraih kesempatan itu, bisa memaksimalkan kesempatan yang sudah diberikan, dan itu hanya bisa dengan diisi dengan kita terus bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan jangan berhenti untuk belajar dan jangan mudah untuk berpuas diri. Jangan mudah berpuas diri, terus belajar dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Betul. Ibu Nuriati Solapa. Sebenarnya sudah diwakili semuanya. Bagi saya perempuan itu hebat. Oh, hebat di segala bidang, ya kan? Dan perempuan itu harus yang pertama adalah mencerahkan. Mencerahkan. Kedua, perempuan itu harus mendidik. Dan yang ketiga adalah perempuan itu harus memberdayakan. Perempuan itu mencerahkan, mendidik dan memberdayakan. Luar Itu biasa. maksud saya. Memang betul-betul macan ya. Macan pengawasan ya. Macan itu pengawasan. Di bagian awal tadi saya menyampaikan kenapa sih kita terkenang Kartini pada setidaknya pada Mei di bulan April. Karena jejak Kartini kita temukan dan termonumen dengan baik dalam tulisan dan silaturahminya. Kartini menulis, Kartini berkorespondensi, Kartini berkomunikasi kepada banyak pihak. Sebagaimana dalam tulisannya, habis gelap terbitlah terang. Karena kita akan dikenang bila kita punya karya. Kalau Kartini dia punya tulisan, makanya dikenang sampai hari ini. Pada bagian terakhir ini, saya masih ada pertanyaan. Ada pertanyaan. Pertanyaan sedikit saja. Ibu-ibu pernah mendengar cerita tentang Jaka Tarub? Pernah tahu cerita tentang Jaka Tarub? Pernah mendengar tentang Jaka Tarub nggak? Pernah dengar. Walaupun lupa ceritanya. Iya, pernah. Saya ingin menyampaikan bahwa saya berterima kasih kepada Jaka Tarub karena sudah mengambil selendang para ibu-ibu ini di sungai. Sehingga para bidadari ini hari ini bisa hadir di ruang podcast hari ini. Terima kasih. Selalu ada cerita di balik demokrasi. Terima kasih. Terima kasih.